Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita memasuki MPLS yang kedua ya. Pada hari ini MPLS kita yang kedua juga dengan secara online. Namun sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu MPLS di pagi yang kedua ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar mendapat berkah kemudian ridha dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita lakukan kegiatan kita sepanjang hari ini tentunya dengan membaca tilawah Al-Qur'an. Kita buka masing-masing. Pada kesempatan hari ini kita akan membacakan Quran surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, tadi sudah kita awali MPLS kedua ini dengan membaca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran. Tentunya dengan bacaan tadi kita harapkan apa yang kita lakukan pada MPLS yang kedua hari ini berkah, kemudian dapat kita pahami apa yang akan kita dengarkan materi nanti. Baik, materi apa sih pada kesempatan yang hari kedua ini? Tentunya materi ini luar biasa ya, harus kalian simak bersama karena materi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pergaulan, adab-adab, kemudian aturan-aturan yang akan kita pakai ketika kita bergaul dengan laki-laki dan atau perempuan, atau kalau dalam bahasa pesantrennya ikhwan dan akhwat. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan beberapa materi tentang bagaimana sih adab-adab ketika bergaul dengan lawan jenis kita tentunya ya. Silahkan kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Apa kabar anak-anak Soliha? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini bersama saya Ustadz Hasroni dan Ustazah Dian Eka, Ustazah Dian Setia, Ustadz Mandela, bersama bincang-bincang santun. gitu. Oh ya Ustazah, barusan lihat gak sih video yang tayang itu? Lihat dong. Biasa ya. Iya, coba ditanggepin satu orang gimana tuh, atau masing-masing menanggapi video tadi. Oke. Coba kalau dari Ustazah nih ya, video tadi tuh apa ya? Ih, malu banget ya kayaknya, apalagi ngeliat cewek dipeluk-peluk, dipegang-pegang sama cowok. Ih, apa sih, risih gitu rasanya sih kalau dari saya. Kalau dari Ustadz Mandela gimana? kalau dari saya melihatnya kayak suatu hal yang nggak pantas di umur yang belum dewasa udah mempertontonkan hal-hal yang negatif seperti itu. Kalau dari Ustadz Hasroni, bagaimana Ustadz Hasroni? Luar biasa kalau dari saya pribadi ya, pergeseran pergaulan anak-anak ini benar-benar luar biasa ya. Kalau kita zaman dulu kan nggak seperti itu ya. Melihat tadi luar biasa itu sudah betul-betul di luar adab-adab yang telah Islam tetapkan seperti itu. Kalau dari saya pribadi. Kalau ngelihat videonya tuh kan gimana ya, saya juga ngerasa aduh, nanti generasi ke depan itu kalau yang dilakukan hanya seperti itu aja, ya apa jadinya bangsa ini gitu kan. Sedangkan kita pingin di 2045 itu Indonesia ini jaya di tahun ke-100-nya gitu. Tapi kalau melihat anak SD aja ya Allah gitu, yang udah nikah aja nih, pernah gak kayak gitu sih gitu ya? Mungkin yang udah nikah wajar, tapi kalau misalkan yang belum nikah, anak-anak SD, kemudian yang cium tangan, cium kening dan sebagainya, itu malu gitu ya. Apa kabar gitu? Sampai tadi ada materainya. Oh, ada materai ya, janjian. Oke, kita jadian nih ya. Itu suatu yang baru banget ya gitu ya. Maksudnya kepikiran gitu ya sama anak-anak sekarang. Benar. Jadi tidak cuma hanya jual beli aja yang harusnya materai, ternyata hubungan pun sampai seperti itu ya. Itu untuk ukuran anak SD loh ya. Udah kepikiran untuk mensertifikat
mengungkapkan cintanya gitu ya. Iya. Benar. Betul, betul. Yang aneh lagi tuh panggilannya ayah, bunda gitu kan. Ada Abi. Abi, papa, mama, aduh gitu kan udah putusan apa mereka jadi Jadi apa, bercanda gitu kan. Ya lucu juga karena fenomena sekarang ini. Nah kalau ngeliat tadi tuh ya, kan mereka istilahnya lagi jatuh cinta. Pernah nggak sih ustazahnya jatuh cinta ya ketika SMP lah gitu? Memang kalau dari saya pribadi ya, kalau cinta itu kan memang wajar lah ya ada pada kita ya. Kalau saya pribadi bahkan itu dari kelas 1 SMP sudah mulai cinta-cintaan, mulai suka-sukaan. Cuman kalau zaman dulu karena nggak ada HP dan seterusnya, ya bisa curhat-curhat aja ke temen seperti itu ya. Tidak diungkapkan sih dulu itu Iya, karena iya, memang masih malu-malu. Gitu. Gimana? Benar, dari Ustaz Hasroni saya pun mengalaminya seperti itu. Ya, kita mengalami jatuh cinta itu fitrah sih namanya. Sebagai manusia yang normal, menyukai lawan jenis itu fitrah. Tapi dari zaman saya waktu kecil dulu, saya hanya diam, hanya bisa memperhatikan, tapi tidak bisa diungkapkan karena kita mempunyai adab-adab. Betul. Sama keterbatasan Keterbatasan komunikasi. Nggak ada HP zaman Nggak ada dulu HP ya. kita zaman Nggak dulu. pakai, apalagi medsos kan. Kalau Budi Anis ya gimana tuh? Sama halnya sih ya, apalagi sama sih kayak mungkin teman-teman yang lain juga. Kalau dibilang pernah jatuh cinta, oh pernah gitu kan. Dengan siapa? Dengan kakak kelas Kakak gitu kan. kelas, ya. Ya namanya anak sekolah, siapa sih yang jadi idola selain kakak kelas gitu ya? Kelasan Kakak OSIS gitu ya. Ya, cuman kalau sebagai karena kita seorang ahwat, seorang cewek gitu ya. Sebisa mungkin kalau bisa jangan sampai diketahui oleh orang lain. Apalagi diketahui oleh teman. Aduh, malu banget itu kalau jadi cewek suka sama siapa terus diketahui sama orang tuh sumpah malu banget itu pastinya gitu kan. Makanya sebisa mungkin gimana caranya tetap menjadi rahasia diri sendiri. Jadi diam-diam aja gitu ya Diam, Ustaz iya. ya. Istilahnya kita syukuri gitu ya. Iya, tapi anak-anak sekarang tuh beda. Bahkan teman sekelasnya aja tuh tahu, ih si dia mah sama dia, si dia mah sama si dia gitu. Iya. Nah, gimana tuh Ustazah kalau teman ustadznya? Mungkin boleh kali kalau dia bisa jaga rahasia kali ya, misalnya teman-teman akrabnya betul, terus kira-kira temannya itu bisa mengarahkan seperti itu kali, boleh saja kali ya. Istilahnya biar tidak tersampaikan sama si yang dia sukai. Oh, itu upayanya Ustaz Hasroni. Kalau upaya Ustaz Nadia lagi Kalau dari sekarang ini kita melihat problemnya adalah bully. Jadi ibaratnya ketika seseorang itu suka, dia diam, tapi teman-teman itu dan itu yang membuat sebenarnya jadi suatu hal yang orang nggak tahu, jadi orang jadi tahu yang lainnya. Iya, kadang mungkin ada rasa senang tersendiri juga sih ya di bagi beberapa anak-anak yang diketahui itu gebetannya itu si doinya ini. Kenapa mereka lebih menunjukkan karena biar nggak digebet sama yang lain, itu juga ada. Biar nggak dinikung Sekarang biar nggak dinikung gitu. Lucu. Biasa ya. Kalau saya dulu suka sama orang, itu saya curhatnya di buku diary gitu ya. Iya. Jadi malu kan, ya udah daripada saya cerita sama orang lain tadi ketahui kan, mendingan saya nulis aja di diary semuanya gitu. Jadi ya nggak ada yang tahu, karena kalau tahu itu justru apalagi kalau lakinya tahu ya gitu ya, ya malunya luar biasa gitu. Mendingan nggak ada yang tahu. Tapi beda ya, namanya zaman sekarang sama zaman dulu. Ya setidaknya kalau bisa jangan terlalu menunjukkan lah ya, atau jangan agresif gitu bahasanya. Pokoknya semaksimal mungkin jangan sampai si laki-laki itu tahu. Iya benar. Seperti itu. Nah, terus kalau ingat lagi kisahnya apa namanya anaknya Nabi gitu ya, Fatimah. Aduh gimana sih ceritanya tuh? Aduh, Kayaknya penasaran banget panjang saya. saya. Kalau mau cerita panjang banget, tapi Boleh deh intinya isi-isinya gitu ya. intinya sih berdua itu ya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu mereka itu saling suka, tapi nggak ada yang tahu sampai dijodohkan gitu. Pas bilang apa coba? gitu. Pas ketika sudah menikah, tahukah gitu Adinda gitu kan? Tahukah Kakanda bahwa dulu saya menyukai seseorang gitu kan? Siapa? Kamu gitu. Oh, tapi kan. mereka itu pernah bertemu nggak sih? Pernah, tapi kan tidak Lihat dari mengungkapkan, jauh, ya. tidak saling menunjukkan kalau mereka itu Cinta dalam diam. cinta dalam diam. Dan dalam doa disebutkan. Bahkan ya yang
yang paling hebatnya itu setan pun nggak tahu, sehingga mereka tidak tergoda untuk saling berinteraksi gitu. Betapa hebatnya. Iya. Itu bisa jadi rujukan buat anak-anak milenial tadi ya. Bisa kita lihat, ada nggak sih di YouTube cerita kemesraan Oh mereka banyak berdua itu kalau ya? ceritanya gitu ya. Tapi yang jelas di sini kita melihat bahwa sisi saling menjaganya itu ketika sampai halal itu kan luar biasa. Sangat sulit, Sangat sulit, iya. apalagi ya ini juga mungkin jadi pengalaman Jadi pengalaman di ya. sini ya. Iya, benar. Apalagi Gimana tuh? benar-benar menjaganya itu ya cukup sulit karena kami satu kantor gitu kan, harus banyak interaksi. Cuman bagaimana dari diri kita Dari kita sendiri saling ya, menjaga. saling benar-benar menjaga gimana untuk tidak Mulai saling dari chattingnya gitu ya, ya. komunikasi juga pasti terutama kita dengan melalui orang lain juga sih ya. Kenapa akhirnya kita bisa bareng gini juga pasti ada lantaran juga orang lain gitu. Nggak serta-merta ketemu pacaran enggak itu enggak gitu kan. Jadi namanya jalur ta'aruf ya. Iya, betul. Kalau jalur ta'aruf itu saya pribadi sih merasakan justru ya setelah menikah itu wow gitu, surprise semua gitu. lebih ini ya, kita lebih Banyak surprise-nya. betul. Karena kalau ya misalnya kita udah kenal sebelumnya, udah lama udah biasa itu mah Iya. ya. Kalau misalnya kita ta'aruf ini betul-betul ini baru gitu, serba baru. Iya benar-benar. Jadi insya Allah kita semua di sini dalam proses ta'aruf ya untuk Iya, mendapatkan insya Allah. pasangan Iya, hidupnya gitu. Jadi jangan bilang gimana mau bisa nikah kalau nggak pacaran gitu ya, nggak ada. Terus ada juga yang berstatement gini, kalau nggak pacaran nanti nggak cocok. Justru kalau ta'aruf ini saya pribadi ya, malah kayaknya Allah sendiri deh yang nyocokin dia itu. benar ya. Kayaknya udah hati aja gitu, padahal nggak janjian kadang seperti itu. Iya. Ya jadi setidaknya tadi balik lagi ke diri kita, ayo kita jaga gitu kan hati kita, sama jaga hati dia. Jangan sampai pacaran lama-lama, taunya kita ngejagain jodoh orang. Jodoh orang lain, betul. Iya banyak ya. Nah jadi kalau misalkan gitu, boleh gak sih kita interaksi Iwan Ahmad gitu, status Ustazah? Kalau gitu, kalau tadi dilihat dari kisahnya kan kayaknya nggak boleh banget ya kita berinteraksi. Nah gimana? Boleh sih, apalagi kita di sekolah kita juga masih ada ikhwan dan akhwat, kita masih berorganisasi ya kan, organisasi masih bareng gitu kan, aktivitas apa juga masih bersebelahan ibaratnya seperti itu, tapi tetap ada kaidah-kaidahnya gitu ya, ada aturannya, ada adab-adabnya gitu. Karena memang sebenarnya mau tidak mau kita memang harus berinteraksi ya sebenarnya. Cuman betul tadi ada kaidah-kaidah, aturan-aturan. Kalau dari Ustaz Mandela, aturan-aturannya itu seperti apa sih? Kalau aturan-aturannya ya banyak, mungkin salah satunya adalah tidak berhalwat atau berdua-duaan. Karena kita sudah tahu ada hadisnya, kalau kita berdua-duaan maka yang ketiganya adalah syaitan. Nah, kalau gitu mending kita saksikan aja video adab-adab tentang bagaimana cara berinteraksi dengan lawan jenis. Oke, bisa ditonton dulu ya. Saksikan bersama. saja kalau kita Bukan. hari ini aku ingin kau ada di sini menemaniku dikala ku bersedih. Bukan kita bersama kalau memang sayang salah, lebih baik kita berpisah. Kau sudah nyaman dengan dia, lalu kau
selalu ada saat ku butuhkanmu sekarang. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan Likey. Nungguin ya. Mungkin bila cintaku ya hanya untukmu, sampai mati engkau tak akan selingkuh. Cuma kamulah semangat hidupku. Pacarku janganlah marah-marah lagi. Ku berjanji ku akan tetap di sini, sampai mati engkau tak akan ku tinggali. Aja asmara nikmatnya. Likey. Cara bergaul ikhwan dan akhwat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al aslu fil muamalati ibaha. Kaidah fikih mengatakan hukum asal muamalat, hubungan hablum minan nas itu boleh dan mubah. Illa bidalilin yuharrimu dzalik, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Apa saja yang diharamkan? Berkhalwat. Ini tidak diperbolehkan. Berdua-duaan. Dan berdua-duaan yang tidak diperbolehkan, perlu kita camkan, itu tidak setiap kondisi, karena berkhalwat ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu di tempat tertutup atau tidak bisa dilihat oleh mata manusia, itu nggak boleh. Atau tempat terbuka tapi nggak ada siapa-siapa. Antum tempat terbuka tapi hutan Kalimantan, ya nggak boleh gitu loh, karena nggak ada siapa-siapa di sana, bahaya. Adapun berkhalwat di tempat yang bisa dimonitor oleh mata manusia dan ada keperluan dan sesuai dengan keperluan, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari atau Muslim, Nabi SAW berkhalwat dengan seorang wanita fi Sukakil Madinah, di jalan protokol kota Madinah. Artinya Sukakil Madinah adalah jalan yang tidak pernah sepi dari pengguna jalan. Kalau bahasa kita protokol. Jadi dilihat, dan Nabi berdua-duaan dengan wanita tersebut dan tidak ada yang tahu apa isi pembicaraannya. Makanya Imam Bukhari menulis bab bolehnya berkhalwat jika bisa dilihat dan dipantau oleh manusia. Harus ada teman atau ada beramai-ramai, itu nggak ada masalah. Yang kedua, campur baur, ikhtilat gitu. Campur baur tuh benar-benar senggol-senggolan, terus apa? Ya campur baur lah, kusut kayak benang kusut begitulah, itu diharamkan. Adapun kalau misalnya satu ruangan tetapi jelas gitu tidak bercampur baur, laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau baik ada hijab atau tidak ada hijab, insya Allah masih diperbolehkan. Sebagaimana Masjid Nabawi 15 abad yang lalu pun tidak ada hijab, tapi tidak ada campur baur seperti itu. Dan juga ketika Nabi tawaf itu juga tidak pakai hijab, tapi mereka tidak bercampur baur, krodit demikian. Dan ingat, bicara khususnya bagi wanita itu yang tegas, yang jelas. Fala takhda'na bil qaul. Allah berfirman, janganlah wanita memberikan suara yang syahdu, suara yang lembut, suara yang lemah, itu tidak diperbolehkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Ahzab 32 tadi, faqulna qaulan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang tegas. Jadi bicara dengan ikhwan atau bicara dengan laki-laki, bahasanya tegas dan seperlunya, dan tidak perlu curhat-curhatan, kecuali kalau memang dia bisa kasih solusi. Dan jangan jadikan alasan dakwah ibadah sebagai pacaran terselubung. Saya tahu ada kasus setiap jam 3 malam dia BBM akhwat gitu loh, ingetin sholat tahajud. Ya, ada salah satu anak pondok dulu, jadi jam 3 malam BBM akhwat ingetin sholat tahajud, gitu aja sih. Tapi kan fitnah. Terus saya bilang, kenapa anda BBM akhwat ingetin sholat tahajud, teman sekamar anda nggak pernah anda bangunin? Kan anda tidur sama teman sekamar, kalau mau bangunin sholat tahajud, bangunin aja teman sekamar anda, kenapa jauh-jauh ke sana? Jadi itu semua fitnah.
ingetin makan sahur, ingetin buka puasa. Ngapain diingetin buka puasa? Itu udah insting, orang akan buka puasa, nggak perlu diingetin lagi. Jadi wallahu ta'ala ini fitnah. Nah, tadi sudah lihat ya videonya dari Ustadz Nuzul Zikri, bagaimana sih adab-adab antara ikhwan dengan akhwat itu seharusnya ada. Nggak boleh halwat katanya berduaan, nggak boleh ikhtilat yang campur baur gitu. Kemudian lain-lainnya bicaranya juga harus tegas. Nah, kalau misalkan itu kita lihat gimana sih fenomena pergaulan yang Ustadz lihat sekarang ini gitu kan. Monggo silakan Ustazah. Kalau yang saya ini ya, kalau dari saya sih mungkin ada penutup auratnya deh. Gimana tuh? Oke, mereka sudah menggunakan hijab, sudah cantik, sudah panjang, tapi kadang masih ada yang terlupa. Satu aja hal kecil, cuman itu juga cukup fatal. Apa? Ciput. Itu kelihatan rambutnya. Iya, kelihatan rambutnya. Apalagi kalau mereka pakai jilbab sekolah tuh yang kalau ini jilbab kaos ya. Jilbab kaos tuh mereka suka banget jarang pakai ciput gitu kan. Jadi kadang rambut masih suka ngintip-ngintip gitu dari dalam. Tapi pusing loh Ustazah pakai ciput itu sakit telinganya. Oh, kan ada ciput yang sekarang tuh modelnya yang anti pusing gitu kan. Pusing, ya. Ada yang jenisnya rajut yang dia ternyata di belakang sini bisa lebih mengendurkan gitu kan. Jadi nggak bikin pusing. Jadi itu. Sebenarnya nggak ada alasan berarti ya. Nggak ada, iya, tergantung pribadi masing-masing. Tapi lebih nyamannya, lebih amannya itu pakai gitu kan, biar orang nggak bisa ngintip tuh celahnya tuh, nggak bisa. Kan rambutnya ingin melihat dunia Ustazah. Iya. Katanya rambutnya ingin melihat dunia, sedekah gitu katanya. Iya, katanya sedekah gitu ya. Cuma kan yang kita tahu gitu kan, rambut itu juga termasuk aurat kita gitu kan, yang harus kita tutup gitu kan, sehingga walaupun itu selembar aja itu juga termasuk aurat gitu bagi akhwat ya, beda dengan ikhwan gitu. Kalau ikhwan gimana Ustadz? Kalau ikhwan itu lebih ke ini sih ya, yang sering terjadi itu adalah celana. Memang celana ini ada beberapa sih yang masih pakai celana pendek gitu. Padahal kan sebetulnya kalau melihat dari ajaran Islam sih, kita kalau laki-laki itu dari lutut ya, tertutup sampai dengan sini seperti itu. Mungkin kalau disatukan dengan norma-norma ya, pokoknya sopan gitu dari atas sampai di sinilah minimal seperti itu. Kalau main bola gimana Ustadz? Kan main bola tuh biasanya di atas lutut celananya. Sekarang itu banyak solusi sebenarnya, sudah ada stocking, segala macam itu bisa sih. Bahkan pemain-pemain muslim ya terutama itu menutup aurat itu mereka. Yang pemain bola terkenal itu ya Ustadz ya? Siapa sih namanya? Kalau dari muslim itu banyak sih, kalau di liga-liga Eropa itu sering sekarang kan sudah banyak yang langsung di bawah di balik kos kaki itu dia pakai legging. Oh iya iya. Siapa tuh ini pemainnya namanya? Salah. Mohamed Salah. Iya, itu bisa jadi atau kalau saya kan home badminton nih, Muhammad Ahsan itu dia pakai legging, kemudian tidak bersalaman dengan wasit yang lawan jenis seperti itu. Artinya kalau memang dari pribadi kita mau, selalu ada jalan, toh juga tetap berprestasi seperti itu. Jadi menutup aurat itu tidak mengganggu prestasi kalian loh. Iya benar. Banyak Tetap gaul dengan syar'i. Kalau dari media sosial gimana tuh? Kalau dari teman-teman? Modusnya ya. Modus media sosial. Tadi yang suka Ini nih dimodusin, yang ada lagi modusin. booming banget ya di dunia ini ya, media sosial ya. Apa Jadi itu? kadang itu ikhwan dan akhwat itu tukar-tukaran akun. Gimana itu maksudnya? Jadi ibaratnya awalnya itu berawal dari kata modus. Modus itu modal dusta. Bukan modal kardus ya Ustaz. Itu tukar akunnya itu betul-betul dikasih password. Nah, iya semuanya. Jadi semua itu berawal dari kata-kata, ibaratnya dia hanya menyapa dulu. Contohnya misalnya ikhwannya menyapa seorang akhwatnya, misalnya hai lagi apa,
Udah makan belum? Diingetin Sudah makan. sholat tahajud belum? Iya. Soleh banget itu ya. Ingetin sholat tahajud. Seolah-olah modus banget ya dari kata-kata seperti itu. Jadi Modus yang terbungkus Islami. Ya. Betul. Jadi akhwatnya itu seolah-olah terbawa dia, saya merasa diperhatikan loh. Tapi pernah berpikir nggak? Mungkin bukan kalian akhwat satu aja yang dibegitukan oleh Ikhwan. Iya, Kita jangan belum GR tahu, deh, jangan gitu GR ya, dulu maksudnya. dong. Jadi bisa jadi dia melakukan ke semua Ke semua akhwat. gitu ya. akhwat. Kalau zaman sekarang apa sebutannya? Fuckboy. Fuckboy dan fuckgirl. Ada ya. Bukan lagi modus Bukan ya. modus lagi. Fuckboy, fuckgirl. Kalau dari saya pribadi sih, saya juga melihat fenomena juga ada juga sih yang dari kaum akhwat sih yang dia nge-share foto, cuman hanya bisa dilihat oleh teman-teman akhwatnya saja gitu. Mungkin dia merasa aman karena sesama akhwat gitu. Fotonya yang gimana tuh? Fotonya misalnya dia lagi tidak menggunakan jilbab atau dia fotonya yang istilahnya hanya untuk milik dia pribadi sih seperti itu. Tapi dia share, nah tapi ini apa? Dia merasa aman karena yang lihat itu hanya teman-temannya saja. Teman dekat ya, dengan fitur teman dekat di Instagram Betul. itu ya. Berarti itu berbahaya dong kalau tadi ada yang tukeran Iya. medsosnya. Betul, siapa tahu kan temannya yang temannya sudah- satunya melihat seperti Hmm. itu kan, itu bahaya. Iya. Iya. Tetap akan terlihat Akan ya. terlihat. Walaupun sudah disimpan, tapi kalau namanya sudah tukar akun, dia bisa masuk ke mana saja, itu pasti ketahuan tuh. Tahu. Jadi soalnya ada, kalau saya dulu pernah dengar cerita, jadi ada mereka tuh tukeran medsos kan, Medsos. si Ikhwan megang akun yang ahwat. Nah kemudian mereka punya grup sesama ahwat tuh di akun ahwat itu ya. Akhirnya si Ikhwan tadi ngebuka-buka, mereka saling kirim foto lah ahwat itu ya, sesama Betul. ahwat yang pakai jilbab. Akhirnya Ikhwan tadi dapet nih foto ahwatnya gitu ya, kan bahaya. Kejadian-kejadian. Udah, jadi Terus harus punya panggilan privasi. juga sih saya perhatikan ya. Panggilan-panggilan gimana? Panggilan ke misalnya ke dia suka, kadang sudah abi umi kalau yang Islami, kadang sudah apa ya papa mama apa gitu seperti itu. Itu kayak mana sih seharusnya ya kalau dalam Islam dalam memanggil lawan jenis itu kayak mana sih? Ada batasan-batasannya nggak sih ya? Kalau memanggil ya biasa aja ya panggil nama gitu kan. Seininya ya, kecuali kalau memang kita sudah menikah ya. Oh, iya. Dalam panggilan misalnya kalau kayak saya. Rasulullah, wahai Humairahku seperti itu, karena sudah memang Memang sudah Dosa. halal kan. bahkan itu menjadi ibadah ya. Iya, Ya. benar. Terus ada lagi nih kalau saya sih mamatin fenomenanya itu kurangnya GB ya. GB itu godul basor. Jadi kalau anak-anak Ikhwan dan Ahwat itu selihat-lihatannya enggak sih gitu kan? Oh, Iya, saya nyaman ini. Curi-curi pandang. Curi-curi pandang. Iya. Ada Ahwat lagi olahraga di lapangan set, ya Ikhwan set. Lihatnya. Kalau atau kebalikannya Ikhwan lagi olahraga, Ahwatnya juga yang cari-cari saling melihat gitu. Atau ada juga yang lagi ada cewek tuh ya lagi jalan terus cicit gitu kan. Oh, dicuit-cuitin, diledek-ledekin. Kalau bahasa kerennya tuh apa lagi apa? Lagi ngecas. Oh, lagi ngecas, oh iya, ngecas. Jadi kan gitu kan, setelah dia melihat si doinya lewat, dia jadi katanya sih jadi semangat belajar lagi gitu. Oh, gitu. Ngecasnya pakai mata ya gitu. Ngecasnya pakai mata. Boleh nggak sih Ustaz kalau ngecas pakai mata? Ya, semuanya itu ya berawal dari mata. Emang Mata, yang ya. paling susah ada dijaga adalah mata. Mata. Kenapa itu? Karena mata itu ada istilah ya, dari mata turun ke hati. Oh, gitu. Maka dalam agama kita diajarkan untuk menundukkan pandangan, karena semua berawal itu dari mata. Bentar deh Ustazat, kalau menundukkan pandangan jalannya nunduk terus kirain nanti nyari uang receh gitu. Oh, Nah. enggak gitu. Jadi Oh, kan gitu ya. ketika hanya melihat lawan jenis saja. Ada ini kalau misalnya kita di jalan gitu melihat si ahwat memang sudah terlihat ya sudah, maksudnya menundukkan pandangan itu jangan pelototin Dilihatin dulu, terus. jangan gitu. Kalau gitu dalam artian menundukkan pandangan, jadi bukan berarti juga kita harus nunduk jalan gitu. Islami banget itu juga nggak boleh ya. Siapa tahu udah mau duit. Lumayan kan? Kita nggak pernah tahu di depan ada motor. Iya juga ya. Betul. Jadi kalau misalkan dalam hadis itu dibilang bahwa pandangan pertama itu katanya rezeki. Rezeki. Kalau pandangan kedua itu udah pandangan
setan. Jadi kalau udah ngeliat pertama kali udah itu nikmatnya. Setelah itu kita alihkan. Istighfar, jangan beristighfar balik lagi mana lagi gitu kan. Itu yang nggak boleh. Terus kalau secara psikologi juga nih ternyata memang cara pandang ikhwan dengan akhwat itu berbeda gitu ya. Nah kalau misalkan akhwat itu pandangannya lebarnya misalkan seperti ini sudutnya. Ya. Jadi bisa melihat walaupun dia melihat ke depan tapi kiri kanan bisa terlihat. Misalkan saya seperti ini lurus, sebelah saya masih kelihatan gitu. Tapi beda dengan laki-laki itu dia fokus sudutnya satu arah. Fokusnya lebih kecil. Jadi kalau ngeliat akhwat di sebelah sini harus set tengok banget gitu. Maka kesannya adalah kalau laki itu jelalatan banget ya gitu. Makanya tadi yang cuci itu Tridiati nyampe pakai telan. Jadi terus sudut pandangnya lagi beda ketika ada ikhwan sama akhwat ya. Akhwat melihat seseorang itu yang dilihat adalah pakaiannya. Jilbab kamu bagus banget sih, baju kamu bagus banget sih. Tapi kalau ikhwan yang melihat akhwat itu beda pola pikirnya, tahu sendiri lah ya. Yang dihayalkan itu apa gitu ya. Kemana-mana. Jadi emang kita harus menentukan pandangan gitu. Kalau dulu ada lagunya wahai saudariku tahanlah pandangan. Nah itu perempuan juga perlu menentukan pandangan, karena kalau perempuan yang natap, laki-laki otomatis natap juga ya, itu balik, timbal baliknya. Otomatis dia akan terjadi lah gitu ya, panah-panah setan tadi ke dalam hatinya. Masuk Gitu. ke dalam hatinya ya. Serem kan jadinya ya, bahayanya. Nah, terus gimana nih Ustaz ada yang mau Udah sampai di pandang-pandangan tuh, nanti ada ketertarikan, gimana kan, mengkhawatirkan nih. Terus solusi tadi yang maksudnya kalau chatting-chattingan itu. Chatting-chattingan yang khawat juga ya. Itu. Iya. Terus efek pandang-pandangannya berarti kan luar biasa ya Ustaz ya. Kalau di laki-laki itu cenderung seperti ini Ustazah. Jadi kalau dia melihat misalnya ada si perempuan nih tidak pakai jilbab, kemudian pakai baju yang tidak menutup aurat, cenderung dia berzina matanya, kemudian pikirannya, kemudian intinya berakhir pada sebuah kemaksiatan kalau dia melihat yang tidak menutup aurat. Kalau kita bandingkan misalnya kita melihat yang menutup aurat rapi, dia cenderung adem ya, melihat sini soleh banget. Nah bisa jadi dalam pribadinya dia itu, aduh kayaknya kalau misalnya punya pasangan hidup seperti ini kayaknya bahagia deh dunia akhirat seperti itu. Jadi intinya dakwah juga sih sebenarnya kalau perempuan tuh memakai jilbab yang rapi itu seperti itu. Karena ya lumrahnya laki-laki melihat perempuan yang menggunakan menutup aurat berhijab seperti itu rapi, itu pasti mau dia preman mau apa pasti melihat itu adem gitu. Gitu. Ya, secara tidak kita pungkiri ya, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nafsu. Nah, itu yang harus benar-benar kita jaga di sini. Benar yang kata Ustadz Hasroni tadi, kalau kita benar-benar bisa menjaga, contohnya kita bisa melihat wanita soleha misalnya memakai jilbab yang baik, maka nafsu kita pun akan terjaga. Maka pesan dari Ustadz, pintar-pintarlah kalian menjaga aurat kalian, karena semua berawal nafsu itu berawal dari pandangan aurat kalian. Berarti termasuk ini juga ya, kalau dilihat itu termasuk bukan hanya sekedar kewajiban menutup aurat kalau bagi akhwat ya, termasuk dakwah, kemudian termasuk dia menghindari juga dari perzinahan. Bisa jadi dia menyadarkan misalnya laki-laki yang melihatnya. Gimana kalau yang dari ibu-ibu misalnya si perempuan melihat laki-laki itu gimana? Kalau pandangan dari akhwat bagaimana nih? Ketika melihat ikhwan itu seperti apa? Kalau pandangan akhwat ke ikhwan gimana ya? Ya mungkin hanya suka melihat ikhwan itu yang rapi, kan? Tidak pakai baju yang asal-asalan, bisa menyesuaikan yang bolong-bolong itu nggak suka kali ya. Apalagi udah rapi-rapi terus ada bolong di sini. Itu nggak boleh tuh. Kalau pandangan wanita ya hanya terbatas seperti itu saja. Kayak cuman bajunya bagus. Tadi kayak udah gitu aja sih ya. Nggak sampai hayalan yang tingkat tinggi seperti tadi. Kalau yang melihat misalnya ada ikhwan kemudian dia ke masjid rajin gitu, ada perasaan tersendiri nggak sih kalau dari
perempuan itu gitu Ya melihat. mungkin apa ya, nilai plus Pasti gitu ya, ya. jelas. Siapa sih, coba dia tanya sama orang yang pencuri sekalipun gitu ya, mereka pasti ingin istrinya solihah, Betul. pakai jilbab, dan seterusnya. Sama wanita juga pengen loh laki-lakinya tuh solid, paham agama. Betul. Mau seapapun, coba dia tanya sama mereka yang penggemar Korea, mungkin mau jadi suami juga masih mikir-mikir gitu ya. Betul. Nggak mau jadi idolanya jadi suami kalau mereka tidak solid, tidak agama Islam misalkan gitu, pasti ada syaratnya. Betul, betul. Gitu. Terus kalau kita lihat tuh ya Ustadz, sekarang kan eranya medsos, masing-masing punya WhatsApp, punya IG, Facebook, iya Twitter. Facebook, Twitter, semuanya medsos udah sekali. Kalau dulu kita juga nggak punya handphone, nggak punya medsos. Kalau suka sama orang ya diem-diem tadi. Pun kalau kita misalnya ada medsos masih tidak seperti sekarang ini ya. Cuma Vulgar ya stalking gitu ya, sekarang. palingan ya stalking deh tuh udah gitu. Kalau sekarang sih ya lebih kepada apa ya, cuman ngasih emot aja tuh, aduh maknanya luar biasa. Dikasih emot, senyum aja tuh ya. Sudah berbunga-bunga. Sudah berbunga. Orang bisa mengartikan salah gitu kan dengan adanya emot itu. Berarti kalau seperti itu seharusnya sebagai akhwat ya, berarti harus lebih jaga keamanan lagi ya dalam berkomunikasi ya, Benar, khususnya Harus ada jarak ya. jarak istilahnya Ya, bisa mulai dari berkomunikasi bahasa. boleh, cuman apa ya, lebih membatasi komunikasinya mungkin ya, Komunikasi. tidak menggunakan emotikon yang akan menimbulkan berjuta harapan ya. Baper ya, bahasanya baper ya, Satu kalau emotikon sekarang ya. bisa menimbulkan satu baper mungkin gitu kan, atau bahkan banyak baper-bapernya, satu aja loh ya, kayak gitu. Terus mengurangi apa ya, candaan-candaan lewat WhatsApp, Ya. hahaha, hihihi, atau yang Ya, atau WKWK. termasuk bahasa tuh, bahasa Iya. kayaknya sudah membooming itu bahasanya. Sudah biasa misalnya seperti bahasa-bahasa yang hewan gitu. Oh, Sudah iya. biasa. Padahal kalau misalnya kita mengucapkan bahasa yang baik, misalnya solih atau apa, itu kan selain bahasanya baik kita juga dapat pahala ya. Tapi gak gaul loh Ustadz kalau nggak ngomong gitu, gimana dong? Nggak, tetap gaul lah kita bahasanya, cari bahasa yang baik Baik. istilahnya gitu. Kan kadang ada tuh yang suka ngomong GOBLOK gitu kan, TOLOL-nya. Kalau kita ganti gitu. mungkin kalau kita ganti dengan kamu pinter banget deh, jenis banget deh, kayaknya lebih enak didengar. Gitu. Iya. Memang nggak gaul sih, cuman kalau kita kita biasakan lama-lama juga terbiasa dan itu juga bisa jadi gaul, ya kan? Karena terkadang ucapan itu adalah doa loh. Nah, iya. Ucapannya Atau adalah sekalian doa. kita bisa mendoakan orang lain ya, bisa jadi lebih pintar. Dan balik lagi kan doa itu buat kita Doa juga. kita lagi, kita kembang. Iya, sepakat. Jadi sebenarnya WhatsAppan berdua itu juga kan bagian dari halwa tadi ya, nggak boleh itu. Kalau di waktu saya ke kampus ya dulu di zaman dulu tapi ya itu ada batasan, kami itu sampai jam 9 malam, kemudian tidak boleh lagi di atas jam 9 itu tidak boleh lagi berkomunikasi antara Ikhwan ikhwan dan akhwat. akhwat. Kemudian bahasanya juga yang perlu-perlu aja, nggak perlu lagi ngapain, lagi atau tidak perlu gitu. Itu yang disampaikan kemudian tadi ya, apalagi pakai emot-emot apa gitu. Aduh, kayaknya memancing banget itu ya. Atau Harapan. modus-modus lain yang nanyain apa ya, misalkan Udah sholat, oh iya, sholat, iya, sholat. Kadang kan sholat kewajiban diri sendiri ya, Iya. nggak perlu diingatin tuh. Betul. nanyain orang udah makan belum, orang tuanya udah ditanyain belum tuh, Iya. udah makan belum apa gitu ya. Jadi jangan sampai apa ya tadi, dengan berdua-duanya itu membuat Allah itu nggak ridho dengan kita. Betul. Walaupun misalnya nanya sholat tadi ya, sholat Iya. tadi belum gitu. Hmm. Seperti itu. Iya, cukup mungkin itu. Ada lagi yang mau disampaikan Ustazah? Mungkin pesan sih dari saya pribadi, dalam menjaga pergaulan kita harus tahu batas-batasannya ya. Kita sebagai orang Islam tentunya kita harus batasannya itu Islam gitu, ajaran-ajaran Islam. Kita harus mencontoh bagaimana pergaulan-pergaulan para sahabat. Misalnya kita mau ke depan mau menikah, kita juga harus mencontoh bagaimana cara-cara para sahabat menikah. Seperti tadi Bu Dian Setia, kemudian Pak Ardian juga ta'aruf seperti itu. Ta'arufnya itu betul-betul ta'aruf, bukan ta'aruf yang pacaran sebentar, bukan. Taruhnya 2 tahun loh gitu. Bukan ta'aruf itu. Nyicil rumah ya.
22 tahun ya. Artinya setiap apa yang kita lakukan, kita juga bisa gaul kok dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Saya jawab dari saya pribadi sih. Gimana Pak Ardian? Kalau dari saya, kembali lagi seperti hadis, kalau kita bergaul dengan pandai besi, maka kita akan kecipratan apinya. Begitupun kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan kebagian harumnya. Maka pandai-pandailah kalian memilih teman dan bergaul. Mungkin itu aja dari saya. Kalau dari saya sih ya lebih kepada akhwat ya. Jadilah seorang akhwat yang pandai-pandai menjaga diri dan jadilah seorang akhwat yang berkelas. Berkelas, ya betul. Ya kalau saya yang penting setiap wanita itu punya izah ya, punya malu. Kalau rasa malu itu sudah Allah cabut, silakanlah bisa berbuat apa saja gitu. Karena malu itu adalah perisai iman kita. Sebagai wanita ya harus punya malu. Kalau udah nggak punya malu, ya nanti tingkah lakunya pun gitu ya semau-maunya gitu. Bahkan izahnya Islam itu kan dari karakter individu masing-masing. Oh, dia orangnya baik, ternyata agama Islam itu baik loh gitu ya. Banyak kan selebgram muda yang mereka berdakwahnya lewat medsos. Nah, jadi manfaatkan medsos kita itu dengan baik. Jangan sampai malah membuat mudorot ya, kebanyakan mudorotnya sehingga menjeburkan kita. Bisa jadi medsos tadi itu membuat kita masuk neraka gitu kan ya. Dia menjadi saksi, oh dia pernah ini gitu kan. Akhirnya kita masuk neraka. Karena mau sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, kalau Allah itu sayang sama kita, Allah tuh bakal tunjukkan nih pada orang lain gitu. Iya, jadi kita sudah banyak ngobrol ya tentang bagaimana pergaulan antara ikhwan dan akhwat atau laki dan perempuan di sini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan bisa kita ambil hikmahnya, kemudian bisa menjadi patokan lah, setidaknya sedikit memberikan wawasan untuk anak-anak semuanya di rumah. Bagaimana cara bergaul antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Bagi kamu semua, kalau mau misalnya ada request mau bahas apa, boleh ya kita sharing-sharing seperti itu bersama saya Hasroni, Saya Mandela. Saya Ustazah Dian Setia. saya Ustazah Dian Eka. Nantikan kita kembali lagi ke acara kita Bintuy. bincang santuy, kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak sekalian, sudah kita saksikan bersama tadi ya bagaimana tentang adab-adab kita ketika kita bergaul dengan lawan jenis kita. Tentunya dalam Islam juga tadi sudah dijelaskan bagaimana adab berpakaiannya, kemudian bermedsosnya. Tidak kalah pentingnya juga adab dalam berbicara, kemudian tadi fenomena yang sudah disampaikan oleh para wali kelas tadi, bahwa sebenarnya kita sebagai seorang muslim ternyata bisa kita dengan gaul tapi bisa islami seperti itu, nggak harus kita mengikuti gaya-gaya kebarat-baratan seperti itu ya. Semoga tadi materi yang disampaikan oleh para wali kelas kita dapat kita pahami bersama, kemudian bisa kita terapkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah anak-anak sekalian, tadi kita sudah lihat banyak materi yang disampaikan tentunya untuk bisa lebih memahami lagi apa yang sudah disampaikan para wali kelas tadi. Anak-anak akan diberikan tugas pada hari ini ya. Tugasnya sama seperti hari sebelumnya, yaitu kalian merangkum materi tentang ada pergaulan antara lawan jenis tadi, kemudian kalian foto, nanti kalian diupload ke Google Form seperti itu ya. Nah, itu saja. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita akhiri MPLS yang kedua pada kesempatan hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.